Halo guys, balik lagi di Rekap Seru Menantu Terkuat dalam Sejarah episode 400. Gimana nih kabar kalian? Semoga tetap santuy ya. Kali ini alur ceritanya makin intens dan bikin gemas banget. Asli! Di mana taktik politik dan kelicikan sekte besar Banner diuji sama otak encernya. Shenlang, penasaran kan? Gimana epic Naya pelarian Shenlang demi selamatin istrinya? Yuk, langsung kita gas, masuk ke ceritanya. Gak pakai lama, Shenlang sama Wuduzi langsung on the way gercep ke pantai. Tapi pas nyampe, mereka berdua shock berat. Di hadapan mereka, cuma ada satu perahu kayu kecil yang reot banget. Ditemenin sama Raja Pedang, Li Tianqiu. Shenlang langsung nanya, bingung. Lah, kapal gede kita mana? Li Tianqiu bilang kapal itu disita paksa sama Sekte Pedang Laut Selatan. Wah, ini sih fix taktik licik sengaja ngulur waktu biar Jin Mulan gak tertolong dan mati pelan-pelan. Jahat banget gak sih? Wuduzi yang emosian langsung ngibrit ke pantai nyamperin kapal gede itu. Dia teriak lantang, gue penatua Gunung Fudu, Wuduzi! Sekarang gue mau sita kapal ini. Tapi bos kapal dengan songongnya nolak. Katanya ada perintah boikot wilayah laut dari ketua sekte. Pas situasi lagi tegang-tegangnya, Penatua Qiu datang sok kalem. Dia malah nyuruh Wuduzi jangan nyusahin orang dan mending stay beberapa hari lagi buat neliti situs kuno. Berasa kayak dilarang mudik pas lagi darurat keluarga ya. Wuduzi langsung protes keras. Kan Shenlang udah berjasa gede buka pintu situs kuno. Tapi Penatua Kung dengan entengnya bilang kalau jasa Shenlang udah digaji pakai kristal pembersih sumsum plus dimaafin soal kasus lencana palsu kemarin. Wuduzi makin ngamuk, tapi Shenlang langsung nengahin. Udah guru, pakai perahu kecil aja, santai. Wuduzi makin naik darah dan ngomel. Lu gila ya? Jarak ke daratan itu ribuan mil bro. Mana arus laut lagi ke selatan? Keburu bini lu lewat. Lagian, perahu rongsok ginian, kena hantam ombak dikit juga langsung kebalik di tengah laut. Tapi anehnya, Shenlang bener-bener pede abis dan bilang, Guru, percaya deh sama gue. Akhirnya, Wuduzi pasrah ikut naik. Pas mereka berangkat, murid-murid Sekte Pedang Laut Selatan malah ngetawain di pinggir pantai. Mereka ngejek, mau mudik pakai perahu rongsok. Delusi tingkat tinggi. Palingan pas dia nyampe rumah, jasad bininya udah kering. Duh, mulut netizen julid mah lewat sama congor mereka. Di atas perahu, Wuduzi duduk diem sambil ngerasa bersalah banget. Maaf ya Shenlang, status penatua gue ternyata gak cukup kuat buat bikin mereka tunduk. Shenlang cuma senyum manis menenangkan. Di dalam hatinya, Shenlang tahu kalau posisi Wuduzi itu sebenarnya tinggi banget. Tapi ini semua gara-gara Penatua Kung sama Yanan Fei yang sengaja keluarin perintah sabotase biar Jin Mulan mati dalam keputusasaan. Kebayang gak sih kalau lu dapet politik kantor yang toksik kayak gini? Pas lagi hening, Raja Pedang Li Tianqiu tiba-tiba buka suara buat deep talk. Dia bilang, Tuan Muda Shen, keputusan Anda nggak belajar bela diri itu ternyata benar. Saya punya dendam sama Sekte Pedang. Tapi kalau saya mati, nasib istri saya gimana? Kita yang jago bela diri cuma modal fisik, tetap butuh otak kayak Anda sebagai pemegang kendali pedangnya. Mulai hari ini, pedang saya resmi jadi milik Anda. Shenlang ngebales mantap. Sabar, gak lama lagi mereka semua bakal gue bikin bayar tuntas. Baru berlayar beberapa jam dan menempuh jarak sekitar 100 mil, badai laut tiba-tiba datang. Perahu kecil mereka langsung kiombang-ambing parah dan hilang kendali, mau didayung sekuat apapun tetap sia-sia. Li Tianqiu mulai panik. Gimana nih? Jin Mulan cuman kuat bertahan 5 harian lagi. Tapi luar biasanya, Shenlang tetap santuy. Tenang, bentar lagi jemputan datang. Dan beneran dong, tiba-tiba muncul kapal super gede milik kuil Xuankong. Definisi pertolongan jalur langit pas lagi kritis. Seorang biksu tua bernama Master Simi langsung ngajakin mereka bertiga naik ke atas kapal. Nggak pakai lama, mereka langsung disuguhin hidangan vegetarian di dalam kabin yang wanginya tenang banget. Dan rasanya ternyata enak kebangetan. Sambil menikmati makanan, Master Simi tiba-tiba muji keahlian matematika Shenlang yang luar biasa. Shenlang dengan rendah hati cuma ngejawab,
Enggak kok, gue bisa begini. Cuman karena belajar dari orang-orang hebat terdahulu aja. Master Simi lalu bilang kalau kuil Xuankong sebenarnya berutang budi besar banget sama Shenlang. Di momen ini, Li Tianqiu langsung paham jalurnya. Dulu kuil Daje emang dominan banget dan numbalin kuil-kuil lain sampai nggak bisa napas. Tapi gara-gara Shenlang berhasil beresin Sun Anan dan ngancurin mitos istana Daje, kuil Xuankong akhirnya bisa bangkit lagi. Ibaratnya kayak lu berhasil ngebongkar skandal bos mafia, satu wilayah langsung ngerasa merdeka dan makmur, bener gak? Master Simi, gimana tanggapan Shenlang soal masalah hari ini? Shenlang terlalu pinter kadang bikin orang sirik sih. Apalagi orang biasa kayak gue. Sukses mecahin teka-teki 1000 tahun, tadi sama aja. Bikin gunung Fudu kehilangan muka. Tapi bawaan lahir emang suka menonjol, susah ditahan. Zemi cuma senyum bijak soal sifat manusia. Lalu, ngundang Shenlang main ke kuilnya. Besok paginya pas bangun, kapal mereka tiba-tiba dicegat sama armada Pavilion Zhou Tian dan Tian Yai. Petinggi dari Pavilion Zhou-Tian yang namanya Ling Humo langsung nanyain dari seberang kapal, Shenlang ada di dalam gak? Shenlang yang ogah ribet langsung bisik-bisik ke Master Simi. Master, tolong bilang gue gak ada ya. Si biksu dengan tampang polos tanpa dosa malah teriak kencang. Adik Ling Hu, Shenlang barusan bilang kalau dia gak ada di sini. WKWK. Jujur banget nggak tuh? Polosnya kebangetan, sampai bikin Shenlang speechless dan Ling Humo di seberang sana melongo pasrah. Melihat situasi komedi itu, kapal musuh akhirnya mutusin buat mundur teratur. Shenlang tahu banget, meski kelihatan ramah, Pavilion Zhou-Tian aslinya pengen nyulik dia, sedangkan Tian Yai cuma ikut-ikutan aja. Untung ketahan sama ketegasan kuil Xuankong, akhirnya kapal pun bersandar dengan aman di dermaga provinsi Tiannam yang merupakan wilayah kekuasaan negara Viet. Musuh nggak bakal berani macem-macem di sini, karena kalau melanggar aturan, taruhannya bakal terlalu mahal. Pas mau berpisah, Master Simi ngingetin lagi supaya Shenlang sempetin main ke kuil mereka. Shenlang berterima kasih banget atas bantuan jalur langit ini. Lalu langsung naik ke kereta kuda buat ngelanjutin perjalanan pulang demi nyelamatin Jin Mulan di tengah jalan. Li Tianqiu yang lagi nyetir kereta kepo dan nanya, Tuan Muda Shen, kenapa Anda malah milih bantu Gunung Fudu tadi? Kenapa nggak bantu kuil Xuankong aja sekalian yang jeles-jeles sekutu kita? Shenlang ngejawab sambil senyum misterius. Pertama, gue baru tahu mereka sebaik ini. Kedua, hak kelola situs kuno itu aslinya cuma punya 3 sekte tadi. Kuil Xuankong cuma pihak luar. Dan yang paling penting, guru gue kan orang Gunung Fudu. Mendengar penjelasan logis itu, Wuduzi langsung takjub. Gue yang penatua aja nggak tahu detail politiknya. Kok lu bisa tahu semua sih? Nah, otak Shenlang ini emang mirip superkomputer ya. Kira-kira setelah ini perjalanannya bakal mulus nggak? Yuk, komen di bawah.